Jadi Studio Max itu aplikasi untuk berbagai macam kebutuhan, bukan cuma untuk arsitek atau interior. Jadi di sini toolsnya banyak banget, lengkap banget, dan kita nggak perlu mempelajari itu semua. Kita cukup pelajari apa yang kita butuhkan aja sebenarnya gitu. Oke, di atas ini ada menu bar. Di sini ada edit, mulai dari sebelah sini ya, ada save as dan sebagainya. Kemudian ini kalau buat baru new, ini open, save, undo, redo. Ini untuk, oke. Nah, kemudian di bawahnya ini menu bar, ada edit, tools, dan sebagainya. Sebenarnya standar, kayak umumnya aplikasi Windows. Di bawahnya ini default main toolbar. Main toolbar ini ada pertama selection, mungkin ini agak sedikit saya lewat dulu. Ini ada selection itu apa sih? Untuk memilih, untuk memilih objek gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 icon buat selection. Nanti saya jelasin pas setelah ini. Sebelahnya ini ada move, ada rotate, ada scale, kemudian ini buat pemilihan, nanti saya jelasin belakangan aja ya. Dan intinya ini semuanya ini main toolbar ini akan banyak digunakan. Yang paling sering digunakan ada di sini. Kemudian ini yang besar, ini bidang kerja kita. Mungkin kalau yang pakai 2018 atau 2020 mungkin terlihatnya kayak gini ya, 4 gitu ya. 4 tampilan. Jadi ada perspektif, di atasnya ini ada front, ada top, ada left. Sebenarnya kalau mau dibuat jadi satu juga gampang, di pojok kanan bawah. Ini ada, yang ini ada di maximize. Jadi kita pilih salah satu, mau yang mana, kalau yang dipilih itu warnanya kuning. Nah, kita pilih yang perspektif, ada kotak kuningnya di sampingnya, kemudian saya klik ini. Ini buat memaximize. Shortcut-nya itu bisa pakai Alt-W. Oke. Alt-W. Ya. Oke. Kemudian di sebelah kanan ini ada toggle. Ini berbagai tools yang biasa kita gunakan nantinya ya. Di sini kalau saya jelaskan sedikit, di paling kiri ini ada beberapa tab. Kita nggak akan pelajari semua. Untuk satu semester ini, untuk mata kuliah ini, kita paling mempelajari hanya sedikit di bagian ini dan sedikit di bagian ini. Nggak semuanya. Jadi cukup sedikit sebenarnya untuk keperluan interior dan arsitek misalnya ya, itu paling cuma butuh pengetahuan tentang 3D Studio Max itu nggak terlalu banyak. Mungkin sekitar paling 2%, 3%-nya saja sudah cukup gitu ya, nggak perlu semuanya diketahui gitu. Makanya mungkin saat ini saya juga akan jelaskan sedikit aja untuk create. Create itu tab paling kiri, ini create. Create itu artinya membuat sesuatu. Sebelahnya ini modify. Jadi kalau kita mau membuat, klik yang ini. Kemudian kalau barangnya udah jadi, objeknya udah jadi, mau kita modifikasi, itu ada di sebelahnya, di modify ini. Oke. Di create, di bawahnya ini ada lagi beberapa benda yang bisa kita buat. Yang paling kiri ini geometri. Geometri itu adalah benda 3 dimensi. Sebelah kanannya itu shape. Sebelah kanannya lagi light. Sebelah kanannya lagi kamera. Nah, paling ini yang akan sering kita pakai di mata kuliah ini. Sebelahnya ini ada helper, paling sedikit kita gunakan, dan ini jarang kita pakai, space warp sama sistem. Ini kalau kita udah mulai masuk ke animasi yang benar-benar animasi ya, kalau kalian jadi animator, ini akan banyak pakai ini. Tapi karena kita bukan animator, kita animasi cuma sebatas untuk menggerakkan kamera, biasanya seperti itu. Makanya kita cuma sampai di sini aja paling kita yang akan kita pakai. Jadi nggak usah takut dulu, wah 3D Studio Max menunya banyak banget. Emang banyak, tapi kita nggak gunakan semua. Kita gunakan sedikit aja. Kita balik lagi ke yang paling kiri, geometri.
Geometri ini pun kalau kita buka di bawahnya, ini ada banyak, ada macam-macam benda, ada macam-macam benda 3 dimensi. Mulai dari standar primitif, extended primitif, compound, objek, dan seterusnya. Kita nggak akan gunakan semua, kita nggak akan pelajari semua, kita akan pelajari hanya paling sebatas standar primitif, extended primitif, sama compound objek, mungkin itu sedikit, itu pun cuma sedikit, gitu ya. Selebihnya nanti mungkin sedikit-sedikit kesenggol-senggol, nggak apa-apa ya, mungkin tetap akan nyerempet-nyerempet, ada beberapa benda yang lain yang bisa kita gunakan. Oke, kita balik dulu ke standar primitif. Standar primitif itu sendiri ada beberapa objek yang bisa kita buat. Ini kalau kita lihat ya, ada box, ada cone, sphere, geosphere, ada silinder, ada tube, torus, piramid, teapot, dan plane. Kayak minggu lalu saya udah kasih contoh, saya buat gambar teapot. Di sini saya sebelum saya coba buat beberapa objek di sini, saya akan coba jelaskan dulu sedikit. Ini saya perbesar aja biar gampang lihatnya. Pakai Alt W atau klik yang di pojok sini ya. Nah, sekarang cara penggunaan mouse. Maaf, saya buat dulu salah satu. Saya pilih teapot lagi. Klik teapot. Klik sembarang tempat. Ya. Kemudian di drag. Tahu di drag nggak? Drag itu ditekan, mouse-nya klik kirinya ditekan, digeser. Nah, ini namanya di drag. Jadi ada yang di drag, ada yang diklik geser. Ini di drag ya. Untuk pertama di drag dulu biasanya. Nah ini dia si teapotnya. Sekarang operasi cara penggunaan mouse. Oke, saya pilih ini dulu, selection object. Kalau tadi kan masih nyala di teapotnya ya, kalau saya klik-klik sini nanti akan nongol teapot-teapot baru gitu. Oke, jadi saya pilih ini dulu, biar teapotnya mati, biar pemilihan teapotnya, pembuatan objek teapot barunya mati. Kemudian, ini perlu diperhatikan juga, jadi kalau scroll, kalian maksudnya ada scrollnya kan? Scroll itu untuk zoom in, zoom out. Ya. Kemudian, kalau buat geser tampilan, bukan geser benda ya, bukan memindahkan benda, bukan move benda, menggeser tampilan. Kalau di AutoCAD itu pan namanya, itu pakai klik tengah, jadi scrollnya itu ditekan, terus di drag. Nah, dia akan bergeser. Ya, jadi scrollnya ditekan, ditahan, digeser. Kalau scrollnya diputar, zoom in, zoom out. Kalau scrollnya ditekan, ditahan, kemudian digeser, ini buat pan, buat menggeser layar, menggeser bidang kerja. Oke, kemudian kalau saya pencet Alt di keyboard ya, saya pencet Alt, kemudian saya klik scroll, tahan, dan digeser. Kalau tadi kan kalau nggak dipencet Alt kayak begini ya, saya cuma geser kanan kiri doang nih. Tapi kalau saya pencet Alt, kemudian saya lakukan hal yang sama, saya drag pakai klik tengah, pakai scrollnya saya drag, ya kita bisa memutar, bukan memutar sebenarnya ya, itu istilahnya namanya orbit. Jadi kita bisa melihat sekeliling dari bendanya, kita yang melihat. Bendanya mah tetap. Oke, kalau saya misalnya buat sebuah benda lagi, misalnya saya buat box misalnya di depannya. Nah, kalau saya zoom in, zoom out kayak begini, saya pan kayak gini, saya geser. Kalau saya pencet Alt, nah dia jadi kayak gini. Jadi yang bergerak itu kitanya, kita melihat memutar. Kita melihat memutar benda, melihat berputar, melihat bendanya. Bukan bendanya yang kita putar ya. Jadi kalau saya mau lihat dari sisi sebelah sana, tinggal digeser sebelah sini. Atau bisa juga di sini ada, saya klik ini dulu, dan takutnya buat box baru, saya bisa klik dari sebelah sini. Kelihatan ya? Oke.
Untuk tampilan viewport, oke, ini tapi kalau saya lebih suka pakai ini sebenarnya. Pakai Alt, kemudian saya geser, saya putar. Iya. Oh iya, saya lupa. Tadi biasanya kalau baru install, pertama kali yang perlu kalian setting ada di sini, customize, unit setup. Supaya ininya sama. Kadang-kadang ini masih pakai inci. Ini kita pindahin ke milimeter. Kemudian sistem unit setup diklik. Ini juga pindahin ke milimeter. Ya. Kadang-kadang masih pakai inci. Takutnya kalau pakai inci, nanti pas kita ekspor impor dari AutoCAD atau dari SketchUp atau dari manapun ya, takutnya nanti kita buat bendanya itu ukurannya 100 mili gitu, dipindah sini jadi 100 inci. Takutnya nanti malah jadi aneh gitu kan, jadi gede banget, 100 inci kan besar. Makanya kita samakan dulu. Nanti juga aplikasi luar, misalnya di AutoCAD sama di SketchUp atau di aplikasi lain, silakan diatur unit setupnya itu ke milimeter supaya sinkron antara aplikasi ini dengan aplikasi yang lain. Oke, kemudian tadi udah geser kanan pan sudah, orbit sudah, untuk melihat keliling bisa sudah, scroll sudah. Oke. Tadi pakai Alt ya untuk orbit ya. Oke. Kita membuat objek. Oke, kita sekarang sambil saya coba sedikit mungkin demonstrasi atau tutorial. Ini cara ngapus gimana? Cara ngapus ya tinggal dipilih aja bendanya. Pilih ini, select objek, pilih bendanya, delete. Nah, itu cara ngapus. Ya. Oke, sekarang saya coba buat beberapa benda. Mulai dari box. Box saya klik di sini, saya drag. Ingat ya, saya drag, pindah bergeser jadi kelihatan seperti ini. Lepas dragnya, saya geser ke atas. Nah, jadi mulainya klik, drag, lepas, angkat ke atas. Dia jadi box. Oke, kayak gini ya. Kemudian kalau saya buat cone. Tahu cone kan ya? Cone yang kayak di jalan itu. Nah, saya klik, drag, jadi lingkaran. Saya lepas, saya tarik ke atas, dia jadinya silinder. Saya klik kiri, tarik, dia jadi mengecil. Terus klik lagi untuk selesai. Ya, jadi ada beberapa cara. Klik, drag aja, itu tipot tadi ya. Cuma klik, drag, jadi bendanya. Kalau buat box, klik, drag untuk dasarnya dulu. Terus dilepas dragnya, dilepas kliknya, geser ke atas, klik sekali lagi untuk menyelesaikan. Sedangkan kalau cone, klik, drag untuk buat base lingkarannya, lepas kliknya, angkat ke atas jadi silinder, klik sekali itu buat mengecilkan ujung atasnya atau membesarkan ujung atasnya. Oke, saya ulangin lagi. Klik, drag ini buat dasarnya dulu, lepas kliknya, angkat ke atas, ini nggak diklik ya, nggak saya klik ya, saya angkat aja, habis dikelupas tadi langsung diangkat ke atas, dia jadi silinder. Kemudian klik sekali sebelah klik kiri, kita geser lagi. Ini bisa untuk memperbesar atau memperkecil yang atasnya. Kalau sudah selesai, klik sekali lagi, sudah selesai. Oke, sekarang ada sphere. Ini sphere, cuma klik drag doang, udah selesai. Geosphere. Klik drag juga, udah selesai. Loh, kok sama? Sphere sama geosphere sama-sama bola ya. Oke, nanti penjelasannya. Kemudian ada silinder. Klik drag, lepas, angkat ke atas. Ini silinder. Tube, tahu tube kan? Tabung. Bedanya apa sama silinder? Oke, kita lihat. Klik drag untuk jadi lingkaran, nggak terlalu kelihatan ya. Kemudian saya lepas, saya geser. Nah, jadinya seperti itu. Untuk ketebalannya bisa ke dalam, bisa keluar. Saya anggap ke dalam, klik, baru saya angkat ke atas. Klik. Ya. Oke, kemudian torus. Torus jarang dipakai.
Nah, terus kayak begini. Nanti kalian coba-coba sendiri aja. Piramid hampir sama kayak kon, tarik ke atas. Cuma ini cuma sekali tarik aja, nggak ada dikecilin lagi. Sama plane. Plane itu seperti ini. Nah, oke. Sekarang saya kasih lihat sedikit. Untuk membuat kurang lebih seperti itu ya. Caranya ada berbeda-beda, tapi kurang lebih sama. Sampai sini paham ya? Bisa ya? Oke, kemudian selection. Balik ke selection lagi. Select object. Ada beberapa cara untuk select object. Pertama itu klik, klik, klik. Tapi cuma pilih satu-satu. Benar ya? Saya mau milih beberapa. Caranya gimana? Tahu kan? Pakai kontrol, terus pencet kontrol di keyboard, terus klik benda yang mau dipilih. Oke. Terus untuk nguranginnya, misalnya kelebihan nih, saya mau ngurangin, tetap pakai kontrol, pencet yang nggak jadi dipilih. Atau sebenarnya secara teori, harusnya pakainya bukan kontrol, tapi pakainya alt. Kalau buat ngurangin, buat nambah pakai kontrol. Tapi pada prakteknya, kontrol bisa buat nambah, sama bisa buat ngurangin. Ya, oke, itu buat selection. Saya hapus, delete. Nah, seperti itu. Undo pakai ini aja ya. Undo scene operation. Oke, delete. Kalau saya undo bisa juga pakai undo-nya Windows, pakai Ctrl Z. Oke. Nah, ada satu shortcut yang biasa dipakai di Windows, biasanya buat cut ya, Ctrl X. Mungkin kalau kalian sering pakai, hati-hati, nanti kaget. Ctrl X kalau di 3D Studio Max itu ke advanced mode. Jadinya kayak gini. Nggak ada tombol sama sekali. Jadi semua nanti pakai shortcut. Tapi kalau kalian ketemu kayak gini, jangan panik. Balikin lagi ke Ctrl X lagi. Nanti akan balik lagi seperti ini lagi ya. Oke. Kemudian saya mau kasih sedikit lagi tentang tampilan. Ini semuanya shade, smooth highlight. Kalau dilihat ya. Kalau misalnya saya mau lihat wireframe-nya aja, itu gimana? Caranya itu pakai F3. Jadi kalau komputer kalian cukup lebih jadul lagi daripada yang saya pakai gitu ya, lebih kurang kuat. Misalnya waktu saya masih pakai, dulu saya pernah kerja pakai Intel Atom, jujur, tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi saya pernah gara-gara udah benar-benar nggak lagi komputer rusak, ada komputer ada laptop nganggur di kantor tapi cuma pakai Atom. Tahu kan ya Intel Atom zaman dulu kan kayak gitu ya, paling cuma bisa buat browsing aja sebenarnya, sama Microsoft Word aja keberatan gitu. Nah itu caranya supaya ringan, ya mau nggak mau pas kerja kita muat kayak gini. Ini kalau geser-geser enteng banget ini, walaupun pakai Atom pun juga sama enteng. Nanti begitu udah selesai kerja baru dilihat, oh begini. Nah nanti pas digeser berat, dia akan berubah jadi wireframe sendiri, jadi enteng. Jadi sebenarnya nggak perlu spek yang terlalu tinggi untuk bisa mengerjakan sesuatu di 3D Studio Max. Bahkan untuk sebuah scene, untuk sebuah objek 3D yang kita buat ya, misalnya kita buat sebuah kamar gitu ya, kamar hotel misalnya. Kalau kalian membuat kamar hotel itu di 3D Studio Max, bentuknya seperti itu, terus kalian buat sama persis di SketchUp, untuk modeling lebih ringan di 3D Studio Max. Ya, untuk modeling. Jadi pas kalian modeling tuh gini, saya pindah ke benda yang ini, saya zoom, saya geser, saya kasih saya ubah apanya, terus geser, pindah ke benda yang ini, saya geser lagi. Nah, itu di 3D Studio Max tuh enteng banget. Enak, jadi geser-gesernya enteng. Makanya pakai Intel Atom pun masih jalan sebenarnya. Kalau di SketchUp, kadang-kadang ada
komputer yang jadul ya, itu udah keberatan gitu ngos-ngosan pas kita muter, pas kita geser dan sebagainya. Nggak masalah, itu bukan suatu kelebihan dan bukan suatu kelemahan, karena emang resource-nya beda, tampilannya juga beda gitu ya. Oke, sekarang tadi untuk memperingan kita bisa pakai wireframe, pakai F3. Terus kalau saya mau lihat tampilannya, tapi saya mau lihat garis-garis wireframe-nya kayak apa, itu pakai F4. Jadi tampilannya tetap seperti ini, tapi itunya F4. Jadi ini buat menampilkan tetap solid, tapi kita bisa lihat wire-nya, bisa lihat garis-garisnya. Terus kalau misalnya saya mau tampilannya lebih bagus gitu ya, nggak cuma gini aja, mungkin perlu ada bayangan. Nah, kalau ada bayangan harus ada lighting dulu. Jadi sedikit saya kasih lihat dulu tentang lighting. Light, saya pakai free light aja buat percobaan, buat contoh aja. Saya klik di sini, terus ini nanti saya ajarkan setelah ini ya, ini cuma buat contoh dulu aja. Oke, anggaplah si lightingnya di sini. Ini bisa kita ubah tampilannya supaya bisa ada bayangan. Caranya klik kanan di sini, klik biasa di sini, terus pilih ya, smooth and highlight. Kita pilih yang lighting and shadow. Pertama, enable hardware shading. Nah, ini kalau udah, ini berarti paling nggak VGA komputer kalian harus cukup mampu ya. Kalau enggak ya seperti ini aja tampilannya. Oke, seperti ini. Kemudian pilih yang with scene light. Oke, terlalu terang. Kemudian pilih enable shadow. Nah, ini kebetulan cahayanya terlalu terang, saya kurangin sedikit. Anggap 200. Oke, kayak gitu. Kalau terlalu terang, mungkin saya kasih sedikit ke sebelah sini. Saya geser sedikit. Oke, ini jadinya seperti ini. Ini pakai 2 lampu. Oke ya, intinya seperti itu. Kita belum sampai lighting sebenarnya. Ini saya cuma ngasih gambaran untuk tampilannya dulu. Kalau kalian ini kalau kayak gini berat, saya mau pakai yang standar aja ya, silahkan. Kalau pakai standar berarti ini saya matiin. Kemudian ini saya pindahin ke default light. Oke, jadi tampilnya seperti ini lagi. Lightingnya saya hapus dulu supaya nggak bingungin. Oke, seperti itu. Ini saya hapus dulu. Sekarang masalah selection. Oh ya, sebelum selection saya share sedikit untuk tampilan. Tadi saya ada kasih lihat kalau pakai Alt, kemudian saya geser, itu kan untuk kita memutari objek. Kemudian kalau saya mau pilih, saya mau lihat dari atas, caranya gimana? Bisa klik di sini, ya, klik di top ini, atau kalian pencet shortcutnya itu top itu T, huruf T. Nah, ini tampilan dari atas. Gimana kalau saya mau lihat tampilan dari depan? Depan itu front depannya F. Saya ketik F. Ini front. Kalau saya mau lihat dari sebelah kiri itu left, L. Saya ketik L. Saya mau lihat perspektifnya. Perspektif saya pencet P, kan depannya P ya. Oke, perspektif terus saya putar pakai Alt. Nah, ingat kalau perspektif itu tampilnya seperti ini. Sekarang kalau misalnya saya lihat dari top atau dari front, kemudian saya pencet Alt dan saya geser kayak saya mau memutari bendanya tadi ya. Tampilnya bukan perspektif. Nah, ini sebenarnya tampilannya ini isometri, ortografik ya, isometri. Jadi kalau perspektif itu semakin jauh dia akan semakin mengecil, benar nggak? Suatu benda garis kalau sejajar semakin jauh dia akan semakin mengecil akhirnya bertemu. Sedangkan kalau isometri dia sejajar terus. Nah tampilnya seperti ini. Terus supaya jadi perspektif gimana? Tinggal pencet P. Nah ini perspektif.
Kalau di saya nyalain gridnya, oh nggak bisa. Oke. Sekarang selection. Tadi masih tampilan. Untuk top pakai T, front pakai F, left kiri pakai L, perspektif pakai P. Nanti kalau kalian sudah punya kamera, sudah pasang kamera, kamera C. Selain itu, pakai V. Terus dipilih mau yang mana. Oke ya. Sekarang saya lihat dari atas, top view. Kemudian, selection. Saya kotakin bendanya. Lihat. Saya kotakin. Lihat ya, itu si donat. Dia cuma kesenggol sedikit. Tapi dia terseleksi, dia terpilih. Karena di sini di gambar selection-nya, itu yang aktif, itu yang crossing. Jadi walaupun cuma kesenggol sedikit, dia akan terpilih. Sekarang kalau ini saya klik, saya jadi window, pilihan yang window yang benda objeknya ini ada di dalam kotak-kotak ini, kotak garis putus-putus ini, dia kalau kesenggol nggak akan kena, nggak akan terseleksi. Ya, dia harus masuk semua ke dalam kotak, baru bisa terpilih, baru bisa terseleksi. Gitu. Oke. Ya. Oke. Terus kalau misalnya, ini gunanya buat apa? Gunanya kalau objek yang kita buat sudah sangat banyak, anggaplah kayak gini, dan lumayan banyak, saya mau milih cuma yang ada di sini gitu. Takutnya kalau kita masih pakai mode yang ini, kita milih ini, kita cuma mau pilih yang dua bola sama tripod doang, akhirnya yang keseleksi banyak, yang terpilih lebih banyak gitu. Nah, supaya mudah biasanya saya pilih pakai ini. Kemudian untuk milih sendiri bisa nggak harus pakai kotak nih, bentuknya kotak. Saya bisa pakai yang lain, misalnya pakai ini. Nah, kayak gitu. Ya. Tapi saya paling sering saya pakai kotak aja. Tadi create saya balik lagi ke tripod lagi. Oke. Ini tripodnya. Ya. Terus kalau saya mau mengubah ukuran, sebenarnya kalau saya pindah ke modify, ini ada parameter yang bisa kita ubah di sini. Pertama radius. Kalau radiusnya saya ubah, saya perbesar. Ini dalam mili ya, jadi radius itu setengah lingkaran ya. Ini 180 mili, berarti gede juga nih, 30 cm lebih, hampir 40 cm kebesaran berarti. Kita buat 100 aja. Ketik 100. Oke. Ini tripodnya. Kemudian di bawahnya ini bisa dikasih lihat ini, kalau smoothnya dicentang jadinya kayak gitu, kalau nggak dicentang jadinya kayak gitu. Di sini bawahnya ini ada tripod part, ada bodinya, ada handle-nya, ada spotnya, ada lid-nya. Oke. Untuk semua benda, kalau kita pindah ke modify, punya parameternya sendiri-sendiri. Misalnya box. Saya buat box, saya pindah ke modify, parameternya panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Ya. Yang lain juga gitu. Misalnya tadi con. Kalau saya pindah ke modify, nah ada radius 1, ada radius 2. Sorry. Wah, oke. Ini kalau kalian klik pakai mouse, di tanda panah yang di pojok ini nih, ya, tahan, terus di drag ke atas. Ini bisa, jadi nggak perlu diisi ya. Jadi kalau mau diisi, mau yang lebih lebih akurat bisa diisi. Ini height-nya. Oke.
smooth, dan sebagainya. Oke, ini saya hapus dulu. Sekarang saya pindah ke operasi transformasi. Saya pilih bendanya satu aja. Kemudian ini move. Move itu untuk menggerakkan. Shortcutnya W. Kok W sih? Kenapa nggak M aja ya? Oke, jadi logikanya gini. Kalau kalian lihat di keyboard, 4 buah tombol QWERTY di atas, tombol huruf di atas itu ada key, W, E, R. Key itu untuk selection, W itu untuk move, E itu untuk rotate, rotasi, dan R itu untuk scale, skala. Jadi kalau W move, kalau saya pencet E, ini buat rotasi, saya pencet R, itu untuk scale. Ya. Oke, saya balik ke W, ke move, atau klik di sini. Kalau kita perhatikan, ini ada namanya gizmo, atau tanda panah sumbu ya. Nah, ini ada sumbu X, sumbu Y, X warna merah, Y warna hijau, Z warna biru. Kalau saya arahkan nih kursornya, saya kenain di sumbu X, kemudian saya geser. Dia akan bergerak cuma di sumbu X, dia nggak akan pindah kemana-mana. Saya pindah ke sumbu Y, itu juga dengan sumbu Y. Kalau sumbu Y saya geser, saya taruh mouse-nya ini ada di sumbu Y, kemudian saya gerakin, walaupun ini saya pindah, saya keluar dari sumbu Y, si benda ini geraknya cuma di sumbu Y aja. Itu juga dengan sumbu Z. Oke, sekarang pertemuan antara kedua sumbunya. Antara X sama Y. Ini ada kotak. Nah, ini kalau saya kenain di sini, dia akan bergerak di bidang sumbu X sama Y. Dia nggak akan naik ke atas. Begitu juga kalau saya kenain di bidang antara Y sama Z. Dia nggak akan maju gitu. Dia cuma naik turun kanan kiri. Dan begitu juga kalau di bidang X sama Z. Oke, sekarang saya pindah ke rotate. Huruf E, rotate, ini ya. Di sini juga sama. Kalau kalian perhatikan, ini ada lingkaran warna hijau, ini sumbu Y, kemudian lingkaran warna kuning ini Z, dan lingkaran warna merah itu X. Kalau mouse-nya saya kenain di lingkaran warna kuning, dia cuma berputar di sumbu Z aja. Dia nggak akan berputar kemana-mana. Kalau saya kenain di sumbu Y, dia akan maju ngangguk-ngangguk sesuai dengan sumbu Z ya, sumbu Y ya. Kalau di sumbu X juga sama, geleng-geleng aja. Oke. Kalau misalnya saya klik di tengah, nggak kenain di sumbu ini, dia akan bergerak bebas, bisa kemana-mana. Oke. Selanjutnya, scale. Scale juga sama, ada X, Y, Z. Kalau saya cuma tarik di sumbu X aja, dia cuma membesar di sumbu X saja. Kalau saya tarik di sumbu Y aja, ya sama, hasilnya seperti itu. Atau misalnya cuma di sumbu Z aja. Kalau misalnya saya taruh di tengah-tengah, berarti ini semuanya. Oke ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk duplikasi objek, untuk menggandakan objek, itu caranya kita pakai 3 macam operasi yang tadi. Kita bisa menggunakan 3 operasi yang tadi. Bisa pakai move, bisa pakai rotate, bisa juga pakai scale. Yang paling mudah coba kita pakai move dulu. Oke, ini pakai move, kemudian saya pilih, ini kebaca nggak tulisannya? Jadi ini masternya, ini benda aslinya.
benda yang akan kita duplikat, yang akan kita gandakan. Caranya, saya pilih move, saya pilih bendanya. Sebelum saya geser, ini saya pencet shift dulu. Pencet shift di keyboard. Shift, pencet. Kemudian saya taruh di X misalnya, saya tarik. Nah, ini ada pilihannya. Copy, instant, sama reference. Bedanya apa? Nah, ini saya coba sedikit jelaskan di sini perbedaan antara ketiganya. Oke, yang pertama ini saya pilih copy. Oke ya. Habis copy terus instant, copy instant. Oke, sekarang pindah ke sebelah sini. Balik ke masternya lagi. Jadi yang saya copy, yang saya gandakan bukan kopinya, tapi masternya. Saya geser. Kemudian saya pilih instant. Pindah lagi ke sini, saya geser, saya pilih reference. Oke, jadi prinsipnya gini, kalau di SketchUp itu ada yang namanya group, ada yang namanya komponen. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Sekarang masternya semua ini adalah duplikat atau penggandaan dari master. Dari ininya, ya. Cuma ini kita pilih copy, ini pilih instant, ini pilih reference. Sekarang saya lihat kalau misalnya si masternya ini saya modifikasi. Tutupnya saya buka. Kelihatan ya? Jadi kalau instant sama reference itu akan selalu ngikutin masternya gitu. Sedangkan copy dia bandel, dia nggak mau ikut, dia mah sendiri gitu ya. Dia unik, beda sendiri. Sekarang kalau instant, saya lepas handle-nya. Nah, semua juga sama, semua ikut. Jadi baik masternya, baik instannya, itu kalau diubah akan mengubah ke semua. Ukurannya saya ubah. Nah, jadinya kayak gitu. For reference apa? Reference sebenarnya hampir sama sama instan. Cuma secara default dia nggak ada pilihannya di sini, di modify-nya. Jadi ya supaya biasanya gini, kalau kalian membuat sesuatu yang banyak, yang nanti kemungkinan akan satu diubah yang lain akan ikut, yang paling gampang supaya nggak ikut-ikut yang lain kan, supaya supaya nanti pas satu diubah, yang master diubah yang lain ikut, pakai reference. Soalnya kalau pas diklik, oh ini nggak ada pilihannya, berarti ini reference nih, bukan masternya gitu. Tapi pada kenyataannya biasanya yang saya gunakan, saya jarang sekali pakai reference, saya lebih suka pakai instan. Kenapa? Begitu benda itu sudah banyak, kita akan bingung masternya yang di sebelah mana gitu. Nah kalau pakai instan, kita pilih salah satu bendanya aja, kemudian kita ubah, lid sama spotnya saya matiin, tutupnya saya buka. Nah, yang lain ikut. Jadi kita nggak usah nyari masternya yang mana gitu ya. Oke, jadi kalau reference kan tadi nggak bisa. Bisa sih sebenarnya sih, kita klik ini baru bisa berubah. Tapi kan secara default dia adanya di sini gitu. Oke, ini gunanya buat apa sih? Yang paling sering terpakai kalau saya biasanya ini untuk membuat lighting, cahaya. Sebuah ruang kantor, misalnya saya sering buat kantor, ya, kantor yang cukup besar, lampunya nggak cuma satu, lampunya ada banyak, ada beberapa lampu. Kalau saya buat lampu satu, terus saya buat lampu satu lagi, terus saya buat lampu satu lagi, terus saya buat lampu satu lagi, begitu saya rasa ini terlalu gelap, saya harus nyalain, harus terangin satu-satu. Kebayang ya, satu nyalain. Oh masih gelap, pilih yang mana ya? Yang ini. Pilih yang mana lagi? Pilih yang mana lagi gitu. Kalau saya pakai instance, saya naikin satu, semua akan ikut naik. Cahayanya akan, intensitasnya semakin terang. Keterangan, saya turunin satu, redupin satu, yang lain akan ikut redup. Kayak gitu. Kalau untuk objek, biasanya saya pakai copy. Oke, misalnya gini. Kalian buat kelas misalnya. Kelas itu kan mejanya banyak, kursinya banyak. Nah,
Kalau kalian sudah modeling sebuah meja dan sebuah kursi, kemudian di copy boleh, di instan boleh. Kalau di instan, nanti ada satu kursi yang kalian ubah, oh nih sandarannya kerendahan, ditinggiin, maka semua akan ikut. Gitu. Jadi nggak usah diubah satu-satu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini.